Assalamualaikum sahabat baca Ismau. Kali ini saya akan membacakan cerita yang diambil dari buku Dunia Si Kecil. Cerita kali ini berjudul Risoles Ibu karya Widya. Mentari di kaki langit sebelah timur telah menampakkan semburat merahnya. Di kamar berukuran 6 meter persegi, seorang gadis kecil tergesa mengambil seragam merah putih yang tergantung di lemari. Rambutnya yang panjang bergelombang dibiarkan tergerai. Tangannya lalu beralih ke tumpukan buku di atas meja dan mulai memasukkannya satu persatu ke dalam ransel. Dilirik lingkaran putih penunjuk waktu yang menempel di dinding. Pukul 7 kurang 15 menit. Najla, buruan, nanti telat, seru ibu mengingatkan. Iya bu, Najla berangkat, assalamualaikum. Setelah mencium tangan ibu, ia bergegas keluar. Rok panjangnya sedikit diangkat agar kaki lebih leluasa melangkah. Waalaikumsalam. Sarapan dulu, ini udah ibu siapin. Liur Najla seketika meleleh ketika melihat apa yang tersaji di meja makan. Nasi goreng dengan telur mata sapi yang digoreng setengah matang, makanan kesukaannya. Jarang-jarang ibu membuatkan sarapan seperti ini. Tapi bu, Najla udah telat banget nih, nanti dimarahi Bu Wati. Sekuat tenaga gadis 9 tahun itu meredam hasrat makannya. Hukuman dari Bu Wati, sang guru matematika, lebih menyeramkan daripada perut yang keroncongan. Ya udah, ini nanti makan di sekolah ya. Seakan tahu keinginan putrinya, Bu Risa telah menyiapkan kotak bekal untuk dibawa Najla. Gadis kecil kelas 3 SD itu senang bukan main. Ia mengambil bekal yang diberikan sang ibu. Tak lupa sekotak risoles untuk dititipkan di kantin sekolah. Perjalanan ke sekolah bisa memakan waktu 10 menit berjalan kaki. Namun dengan berlari, ia berharap bisa memperpendek jarak tempuh tersebut. Gedebuk, brak! Suara tubuh yang terhempas terdengar cukup keras. Kotak plastik persegi di tangan Najla ikut terlempar. Tutupnya terbuka hingga menghamburkan seluruh isinya. Ia meringis menahan sakit perih saat lututnya harus bergesekan dengan aspal yang kasar. Kakinya terasa sakit. Tetapi saat melihat risoles buatan ibu jatuh di tanah, hatinya lebih sakit lagi. Sebagian terjatuh pada genangan air di cekungan jalan yang rusak. Sebagian yang lain ikut kotor terkena pasir dan debu jalanan. Dengan hati-hati, Najla memunguti satu persatu kue dengan isian bengkoang, wortel, dan daging ayam cincang, dan membersihkan bagian yang kotor untuk disusun kembali. Raut sedih penuh sesal tergambar di wajah bulat miliknya. Jika saja ia bisa lebih hati-hati, tak berlari, dan tidak tersandung batu. Najla tak bisa lagi menahan air yang hendak keluar dari sudut mata. Ia peluk erat kotak persegi itu bagai barang berharga. Tangisnya pecah. Ia tahu betapa lelahnya ibu menyiapkan semua ini. Begadang sampai larut untuk membuat kulit risoles, menambahkan isian, lalu bangun sejak dini hari untuk menggorengnya. Ia tahu, sebelum azan subuh, kue-kue berbentuk bulat memanjang itu telah tertata rapi dalam kotak-kotak persegi untuk kemudian diantar ke warung-warung. Ia tahu, ibu bekerja sangat keras untuk menghidupi mereka berdua semenjak ditinggal pergi oleh ayah untuk selamanya. Ibu, maafin Najla. Najla mengusap kasar air mata yang seakan tak mau berhenti. Tanpa ia sadari, sepasang mata sedang melihatnya dari kejauhan. Setelah sedikit tenang, Najla mengedarkan pandangan ke sekeliling.
Tidak ada lagi anak-anak berseragam yang berlalu lalang. Hanya beberapa petani yang terlihat bergegas karena kesiangan pergi ke sawah. Ia menenteng kembali kotak kuenya, mengayunkan langkah lebar-lebar menuju sekolah. Gadis manis itu telah siap menerima hukuman dari keterlambatannya. Sebenarnya bukan kali ini saja Najla terlambat. Ia kerap bangun kesiangan karena begadang membantu ibu atau mengerjakan PR. "Najla!" seru seseorang yang sangat ia kenal sebelum kakinya melangkah masuk ke ruang kelas. Iya Bu, jawabnya terbata. Detak jantungnya bertalu-talu bagi hendak melompat keluar. Gadis yatim itu semakin menundukkan wajahnya dalam-dalam. Kali ini Bu Wati pasti marah besar, batinnya. "Ibu mau beli semua risoles kamu untuk konsumsi rapat guru. Ada berapa semuanya? Sini biar ibu bayar." Tanpa menunggu jawaban Najla, guru yang cantik tapi terkenal galak di mata sebagian siswanya itu mengambil uang dari dompet berwarna biru laut miliknya. Tapi Bu, kalimat Najla terhenti. Tak ada salahnya jika aku menjual risoles ini. Bu Wati kan tidak tahu bahwa semua risoles itu telah jatuh ke tanah, pikirnya tiba-tiba. "Satunya berapa?" tanya Bu Wati setelah mengambil kotak kue dari tangan Najla lalu menghitung isinya. 2.000 Bu, jawab Najla pelan. "Ada 26, berarti 52.000 ya. Nih sisanya buat kamu. Kotaknya nanti ambil di kantor ya," ucap Bu Wati sambil menyerahkan uang 60.000 ke tangan Najla. Bu Wati pun hendak berbalik menuju ruang guru, meninggalkan Najla yang masih berdiri di tempatnya. Menatap ragu punggung sang guru sambil meremas erat lembaran uang di tangannya. "Maafin Najla Bu Guru," gumamnya lirih tanpa terdengar siapapun. Kali ini ia ingin abai dengan kata hati, memberontak pada kejujuran yang selalu ibu katakan setiap hari. "Semua ini aku lakukan agar ibu senang karena mendapat uang," ucapnya dalam hati. Kemudian ia berbalik menuju ruang kelas. "Bu Wati, tunggu!" bekik Najla sambil berlari. Saat berhadapan, Najla membungkukkan badan, menekan lutut dengan kedua telapak tangan. Napasnya naik turun dengan cepat demi meloloskan udara sebanyak-banyaknya ke paru-paru. Jarak dari kelasnya ke ruang guru memang cukup jauh, sehingga ia harus berlari untuk mengejar gurunya itu. "Ada apa Najla?" Ini Bu." Najla berdiri tegak, masih dengan napas tersengal. Tangannya bergetar menyodorkan uang pemberian gurunya. "Saya tidak bisa menjual risolesnya sama ibu," lanjutnya ragu. "Loh kenapa?" "Itu tadi risolesnya jatuh di jalan Bu, jadi udah gak boleh dimakan," jelasnya, lalu menunduk dengan rasa takut bercampur malu. Hening, tidak ada sahutan dari Bu Wati. Najla menelan ludahnya berulang kali agar debar jantung tidak terlalu cepat. Ia kemudian memberanikan diri mengangkat kepalanya dengan perlahan. "Ibu tahu kok. Makasih ya udah jujur," ujar Bu Wati tersenyum penuh arti. Reaksi tak terduga dari gurunya membuat dahi Najla mengernyit. Ia mengira Bu Wati akan mengamuk dengan melempar kotak risoles, lalu menghukumnya dengan berlari keliling lapangan atau hormat pada tiang bendera di bawah terik matahari. "Ibu gak marah?" tanya Najla, takut jika kali ini Bu Wati berubah pikiran. "Enggak kok, ibu gak mau nanti ada yang nangis lagi seperti di jalanan tadi," canda Bu Wati. Pipi Najla memerah. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan keterkejutannya. "Uangnya kamu pegang dulu. Bilang sama ibu kamu kalau ibu mau pesan 400 buah risoles untuk hari Sabtu ini. Bisa kan?" lanjutnya sambil memegang bahu Najla. Mata Najla berkaca-kaca.
Ia menggigit bibir menahan isak lalu mengangguk kencang tanda setuju. Bisa Bu, bisa banget, jawab Najla sambil meraih tangan kanan gurunya lalu mencium dengan takzim. Makasih Bu Guru. Rasa haru dan syukur kini menjelebur menjadi satu di hatinya. Bahagia tergambar jelas di wajahnya hingga sepulang sekolah. Ibu pasti senang, batinnya. Ternyata kejujurannya membawa berkah dan rezeki berupa banyaknya pesanan risoles buatan ibu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.